الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. Al-ikhwatul ahibbah, para saudara-saudara sekalian, pada kesempatan yang lampau kita dalam penjelasan tentang hikmah yang dapat diambil daripada perumpamaan orang-orang munafik. Yang perumpamaan mereka bagaikan orang yang menghidupkan api, kemudian api tersebut mereka nikmati menerangi sekitar mereka, ya tiba-tiba api tersebut dibawa, tinggallah mereka dalam kegelapan, tak tahu jalan. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ini perumpamaan tentang orang-orang munafik yang telah sampai kepadanya api Islam, cahaya iman. Kemudian dia padamkan dengan kemunafikan dalam hatinya. Ya, begitulah keadaan dia di dunia. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya keadaan seseorang itu di dunia ini seperti itu pula keadaannya di negeri akhirat. Barang siapa yang membutakan matanya di dunia, tak mau melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menggiringnya untuk taat dan beriman kepada Allah, maka akan dibutakan matanya di hari kiamat. Begitulah sebagai balasan setimpal. Barang siapa yang beriman di dunia, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dunia, akan diberi petunjuk pula dengan buah imannya kelak di akhirat. Ya, petunjuk ketika melewati barzakh, petunjuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan. Kemudian berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya pada halaman 67 paragraf yang terakhir, "Wa man kana mustauhishan ma'allahi bi ma'siyatihi iyyah." Barang siapa yang hubungannya kering dengan Allah disebabkan karena maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala fi hadzal dar, dalam dunia ini, fawahsyatuhu ma'ahu fil barzakh, maka kelak hubungan yang kering di dunia ini akan berkelanjutan ketika dia ada dalam alam barzakh. Ketika Allah mengabaikan dia, tak peduli kepadanya karena dia mengabaikan Allah, agamanya, syariat Rasulnya, ya di dunia dia mengabaikan ini, maka Allah mengabaikan dia di dunia, Allah mengabaikannya pula di alam barzakh. Wa yaumal ma'adi a'zamu asyad, apalagi nanti di hari akhirat tentunya lebih renggang, lebih jauh lagi hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih menderita nanti dia di hari akhirat. Di dunia walaupun Allah Subhanahu wa taala tinggalkan dia, tak peduli kepadanya, membiarkan dalam kesatan keterombang-ambingannya, tapi masih Allah cucurkan rahmatnya, masih diberikan makanan, minuman, udara, kehidupan. Tentunya di akhirat itu semua akan Allah cabut, karena telah menjadi ketentuan Allah. Di antara rahmatnya, orang-orang kafir hanya diberikan bagi mereka kenikmatan sesaat di dunia. Kata Allah, "Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." Semua kebaikan-kebaikan itu telah kalian ambil seluruhnya di dunia. Kalian bersenang-senang dengannya. Hanya itu sajalah yang kalian dapatkan. Wa man qarrat 'ainuhu bihi fil hayatid dunya qarrat 'ainuhu bihi yauma liqa'ihi. Barang siapa yang tentram hatinya, lapang jiwanya, nikmat pandangan matanya, ya dengan agama Allah di dunia ini, dia nikmati imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia nikmati penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya beragama dengan hati yang ridha, hati yang tentram, maka demikian jugalah di hari kiamat akan bergembiralah dia di hari kiamat, tentram dan tenanglah hatinya di hari kiamat.
Wa indal mauti wa yaumil ba'tsi. Tenang tentramlah hatinya ketika mati di alam barzakh dan ketika kelak dibangkitkan di hari kiamat. Ya. Banyak dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang nikmatnya kehidupan di dunia ini bagi orang yang beriman. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman, lanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Kami pasti akan memberikan baginya kehidupan yang nikmat. Hayatan thayyibah, kehidupan yang nikmat, kehidupan yang baik adalah kehidupan dengan iman, ketentraman dengan hati. Ketika ridha Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai utusan, dan Islam sebagai agama pegangan. Ya. Di dunia ini ada kenikmatan. Kenikmatan iman yang tak dapat dibandingkan dengan segala macam kenikmatan. Hanya dirasakan bagi orang-orang beriman. Sehingga mereka rela mengerjakan apapun konsekuensi iman, berpayah-payah karena imannya kepada Allah Jalla fi'ula. Haji itu perumpamaannya adalah perkara yang berat. Uang keluar banyak, subhanallah, berpuluh-puluh juta, menunggu giliran yang bertahun-tahun, kadang sampai 10 tahun. Ya, kemudian sampai di sana bukan mudah. Tawaf susah, orang banyak, sa'i pun susah, melontar jumrah pun subhanallah susah, hanya mau 10 kilo kita jalan setiap hari. Antrian di toilet juga susah, kesusahan demi kesusahan. Tapi semuanya menjadi kenikmatan bagi orang-orang beriman. Karena itulah mereka kalau diberikan kesempatan untuk haji berulang kali, mereka haji berulang kali. Kenapa? Mereka dapatkan padanya kenikmatan. Subhanallah. Inilah kenikmatan iman. Yang hatinya tentram dan kenikmatan iman di dunia ini akan tentram pula hatinya kelak ketika di alam barzakh dan ketika berjumpa Allah SWT kelak di hari kiamat dan ketika dibangkitkan. Fayamutul abdu ala ma 'asha alaih. Pada halaman 68, fayamutul abdu, maka seseorang hamba itu akan diwafatkan ya sebagaimana kondisi dia ketika hidup. Wa yub'atsu 'ala ma mata 'alaih, dan akan dibangkitkan sebagaimana ya kondisi dia ketika hidup di dunia. Kata Nabi tentang orang yang wafat dalam keadaan umrah berihram, jatuh dari untanya, terpijak untanya, mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tukhammiruhu wa la tamussuhu tiban, jangan tutup wajahnya, jangan berikan padanya parfum, jangan tutup kepalanya, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyah. Sesungguhnya kelak dia akan dibangkitkan di hari kiamat dengan keadaan bertalbiyah. Orang-orang yang mati dalam peperangan di jalan Allah, syahid, syuhada, dibangkitkan dalam keadaan ya luka-lukanya kembali menganga tapi berbeda. Ya, warnanya warna darah, wanginya wangi kasturi. Sebagai saksi baginya di hari kiamat, dia mati dalam keadaan berjuang menegakkan kalimat Allah. Karena itulah mereka tak disuruh untuk dikafani, bahkan tak perlu disolatkan, kuburkan. Subhanallah. Begitulah mereka dibangkitkan. Ya, ada seseorang yang mati dengan bunuh diri. Dia ambil tombak, dia hunuskan tombak, ujungnya ditikamkan dirinya. Maka Nabi mengatakan dia akan dibangkitkan di hari kiamat dengan keadaan apa dia mati. Subhanallah. Wa ya'udu alaihi amaluhu bi'ainihi fayan'umu bihi zahiran wa batinan. Akan kembali kepadanya kebiasaan lamanya ketika di dunia. Andai kata di dunia dalam keadaan taat, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, hatinya tentram, nikmat, begitu pula lah ketika dibangkitkan. Maka senanglah dia zahir dan batin.
au yu'adzabu bihi zahiran wa batinan. Barang siapa yang buruk amalannya di dunia, dibangkitkan dalam keadaan buruk pula keadaannya, zahir dan batin. Fayaudu alaihi hukmul amal salih batinan, maka kembalilah kepadanya ya ganjaran atas segala macam amal salihnya dahulu yang diperbuat di dunia. Fayurithuhu minal farhati was surur, yang membuat dia begitu senang, begitu sukacita, wal ladzati wal bahjah, begitu nikmat dia rasakan ketika dibangkitkan di hari kiamat, ketika dimasukkan ke dalam alam kubur, wan naim wa quwwatil qalbi, betapa kuat perasaan hatinya, wastibsyarihi wa hayatihi wa insyirahi, ya betapa sukacitanya dia menyambut segala macam bentuk berita gembira, ya betapa nikmat hidupnya, ya wa hayatihi wa insyirahihi wa iqtibatihi ma huwa afdhalun na'im, yang mana ini semua adalah sebaik-baik nikmat. Wa ajalluhu wa atyabuhu aladzah, nikmat yang paling baik, nikmat yang paling lezat, nikmat yang paling mulia. Itulah nanti balasan atas kebaikan di dunia. Di dunia saja sudah kita dapatkan kebaikan dengan amal saleh. Kata Allah, innal abrara lafi na'im. Kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan benar-benar dalam kenikmatan. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kenikmatan di 3 alam. Dalam alam barzakh, dalam alam dunia, dalam alam barzakh, dan dalam alam akhirat. Ketaatan membuat nikmat. Antum memberikan sedekah kepada fakir miskin akan mendatangkan kenikmatan hati. Subhanallah, yang antum rasakan nikmat ketika dia mensyukuri apa yang antum berikan. Kadang-kadang diciumnya tangan kita, kadang-kadang dijunjungnya pemberian kita di atas kepalanya, kadang-kadang dia menangis menerima pemberian kita. Kita begitu nikmat rasa dalam hati ini atas apa yang kita lihat. Subhanallah, karena itulah sedekah itu menghilangkan banyak penyakit, sumber penyakit daripada hati. Ketika hatinya plong, hatinya lapang dengan sedekah, hilanglah segala macam penyakit. Ini contoh kecil bosnya, sedekah itu membawa nikmat, jelas nikmatnya. Demikian juga salat bagi orang-orang yang menghayatinya. Ya, karena itulah Nabi yang mulia SAW mengatakan, ju'ilat qurratu aini fis salati. Allah jadikan kegembiraan hatiku itu ada pada salat. Sehingga Nabi yang mengatakan kepada Bilal, arihna ya Bilalu bis salati. Wahai Bilal, segerakanlah buat hati kita ini menjadi fresh, nikmat, beristirahat, bersukacita dengan salat. Panggil orang salat. Arihna bis salah, buat kita fresh dengan salat. Buat kita istirahat hati ini tenang tentram, melupakan segala macam kepenatan dunia dengan salat. Dalam salatlah terdapat kenikmatan. Itu kata Nabi yang mulia SAW. Arihna ya Bilalu bis salah. Kalau kita sekarang berubah bahasanya, arihna ya muadzin minas salah. Wahai muadzin, cepat-cepat suruh salat. Kita mau cepat, banyak kerja ini. Ayo cepat, kumandangkan qomat. Imam jangan panjang-panjang, mau pulang cepat nih. Itulah kita. Karena itulah tak usah heran seperti Utsman pernah mengkhatamkan 1 malam penuh ya Al-Quran dalam 1 rakaat. Ya, karena itulah tak usah heran para sahabat dipanah di punggungnya oleh salah seorang Yahudi dan dia berjaga, dia sedang membaca Quran, tak mau dia berhenti, tetap dilanjutkan. Ya, dia khawatir kehabisan darah. Karena itulah dia tutup sholatnya, dibangunkan kawannya yang berjaga. Kata kawannya, kenapa kau tak beritahukan dari tadi? Aku itu merasa tak nyaman memotong surat daripada Quran yang sedang kubaca. Nikmatnya mereka. Ya, tak usah heran. Bagaimana caranya supaya kita sampai kepada mereka? Bagaimana supaya kita merasa nikmat dalam beribadah? Inilah perjuangan kita. Ya, ilmu itulah jalannya. Ilmu tentang siapa yang kita sembah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya. Ilmu tentang perintah-perintahnya dan larangannya.
Ilmu tentang apa yang dia ridhai, ilmu apa yang tak dia ridhai, ilmu bagaimana mendekatkan diri kepadanya. Semuanya kembali kepada ilmu. Karena itulah yang paling dekat kepada Allah, yang paling banyak ilmunya para nabi. Ya, kemudian orang-orang setelah mereka. Subhanallah. Ya. Mengamalkan apa-apa yang Allah serukan dan Nabi serukan, itulah kehidupan. Ya. Abu Sa'id bin Mu'alla dipanggil Nabi. Dia tak menjawab karena sedang sholat sunnah. Kata Nabi, ya Abu Sa'id, mengapa tak kau jawab? Ya Rasulullah, aku sedang sholat. Tidakkah kau tahu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Ya. Dan kala menyuruh engkau menjalankan agama yang akan menghidupkanmu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, idza da'akum lima yuhyikum. Kenapa tak kau penuhi seruan Allah dan Rasulnya? Yang mana seruan tersebut jika kau penuhi, itulah yang akan menghidupkanmu. Kehidupan itu yang bedakan kita dengan hewan, kehidupan rohani, kehidupan hati. Bukan kehidupan hissi, bukan kehidupan yang tak beda antara kita dan hewan. Kehidupan jasad ini tak beda kita sama hewan, sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama kenyang, sama-sama mengeluarkan kotoran, sama-sama beranak pinak, melampiaskan syahwat. Apa bedanya kita dengan hewan? Apa bedanya antara mukmin dan kafir? Sama. Ya, yang membedakan adalah iman. Itulah yang menghidupkan. Kehidupan iman ini, tatkala seorang merasakan nikmatnya hidup dengan iman di dunia, dia akan rasakan nikmat hidup di alam barzah dengan imannya. Dan dia akan rasakan pula hidup di negeri akhirat dengan iman tersebut. Subhanallah. Kalau mau kenikmatan, maka dengan taat kepada Allah. Antum kemarin tenang, tentram. Karena ketaatan membawa ketenangan, kemaksiatan membawa kegalauan. Bayangkan kalau antum ya'dzan billah la qadarallah berselingkuh, hati pun kacau balau, takut ketahuan, sembunyi-sembunyi, subhanallah, tak berani, jauh-jauh. Kenapa selingkuh? Bukan istrinya, tapi teman selingkuhnya. Tapi kalau antum bawa istri antum, tak perlu takut, ini istriku. Ini ketaatan, ini kemaksiatan. Mengapa harus takut? Ini istriku, Allah halalkan. Subhanallah. Jadi sungguh ketaatan membawa kedamaian, ketenangan, ketentraman. Kejahatan, mana letak kenikmatan para koruptor? Mana letak kenikmatan para pembegal? Para penipu, para pencopet, para pendusta, para penzalim, mana kenikmatan mereka? Tak ada. Harta yang mereka ambil dengan tidak hak tak pernah membuat mereka nikmat, tenang, tentram, tak ada. Subhanallah. Ada yang sampai membobol uang negara, uang bank sampai triliunan, lari sampai 10 tahun. Kemarin lewat lintas dinding Facebook kita, berita lari membawa uang. Subhanallah, lari kemana-mana, keluar negeri lari, ya, ke Eropa kemana-mana, bertahun-tahun, kemudian ketangkep juga. Dari Serbia dihantarkan ke Indonesia, di kerangkeng, perempuan. Subhanallah, mana nikmatnya? Uang yang dia selewengkan dengan jalan yang batil. Subhanallah. Mau sehat jasad jasmani kita ini, sehatkan rohani. Kembali kepada kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hadza wa yansha'u lahu min a'malihi ma tashtahihi.
nafsuhu. Maka buah daripada amalannya ini adalah segala sesuatu yang dia inginkan akan diberikan kepadanya kelak. Ya. Wa taladzadza 'ainuhu min sa'iril mustahayat allati tashtahiha al-anfus. Di negeri dunia ini banyak yang kita kekang-kekang, yang kita inginkan karena haram. Karena itu syahwat yang tidak pada tempatnya kita kekang. Subhanallah, ini cantik tapi istri orang tak bisa. Kekang. Ini uang banyak tapi uang haram. Uang haram, uang orang, kekang. Mau berkata-kata, mau berdusta, mau menipu, mau fitnah, kekang. Banyak yang membuat kita terkekang. Segala sesuatu yang nikmat-nikmat yang haram kita kekang diri kita karena buahnya adalah penderitaan. Ketika di negeri akhirat tak ada yang lagi dikekang. Fiha ma tashtahihil anfus. Dalam surga semua apa yang disenangi jiwa. Wa taladzul a'yun, apa yang disenangi mata, silahkan. Buka gadget, buka Android, lewat iklan tak benar, lewatkan. Tertengok, istighfar. Kekang, kekang dan kekang. Subhanallah, buahnya kenikmatan, kelezatan iman. Subhanallah, kenikmatan hati. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kenapa orang soleh itu mereka kuat-kuat, kadang istrinya banyak, 2, 3, 4, kadang anaknya banyak. Kata Ibnu Taimiyah, rahasianya mereka lampiaskan syahwatnya, fokus pada apa yang Allah halalkan. Adapun ahlu maksiat, syahwatnya tercecer-cecer di mana-mana, berserak-serak di mana-mana. Semua dipandangi, semua didengarkan, semua diperbuat. Subhanallah, tak fokuslah dia, hilanglah keberkahannya. Ya. Ini semua buah daripada ketaatan. Wa yakunu tanawwu' tilkal mushtahayati wa kamaliha wa bulughiha ya martabatal husni wal muwafaqah bihasabi kamali amalihi wa mutaba'atihi fihi wa ikhlasihi wa bulughihi martabatal ihsani fihi. Kata beliau rahimahullah, maka kelak berbagai macam ragam variasi yang disenangi jiwa yang ada di surga dengan sempurna dan utuh akan dia dapatkan sesuai dengan tingkat kesempurnaan amalannya di dunia, kesempurnaan mutabaahnya kepada sunnah Nabi yang mulia SAW, kesempurnaan ikhlasnya. Karena ikhlas bertingkat-tingkat, mutabaah bertingkat-tingkat, kesesuaian dengan sunnah pun bertingkat-tingkat. Kita sholat semua, keikhlasan kita berbeda-beda. Niat kita pun walaupun ikhlas berbeda-beda tingkatannya. Mutabaah dalam gerakan sholat pun berbeda-beda tingkatannya. Ya, kesempurnaan salat berbeda-beda tingkatannya. Ada yang datang di saf terdepan, ada datang di saf ke belakang, ada di tengah. Kekhusyukan berbeda-beda. Perbedaan ini akan membuahkan kelak balasannya setimpal di akhirat. Yang sempurna keikhlasannya, sempurna mutabaahnya, sempurna setiap amalannya, sempurna pula kenikmatannya diraih ketika di surga. Yang kurang pula sempurnanya. Karena itulah surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat amalan. Subhanallah. Antara setingkat dengan tingkat yang lain bagaikan jarak antara bumi dan langit. Jauhnya jaraknya. Subhanallah. Tapi tak usah antum bersedih. Karena yang paling parah, paling teruk pun di surga, yang terakhir dikeluarkan dari neraka, yang terakhir masuk surga, dia menjadi raja di surga seolah-olah memiliki dunia dan isinya 10 kali lipat. Itu yang paling rendah, yang sudah habis gosong tubuhnya dibakar-bakar. Namanya Jahannamiyun. Itu yang paling rendah tingkatannya di surga. Dan dia kira dialah yang paling paten di surga.
Tapi tak usahlah katakan, tak apalah saat aku yang paling terakhir pun tak apalah. Tak begitu dalam Islam. Ya, tak apalah di ujung-ujung surga pun, tak apalah di lorong-lorong surga pun, tak ada lorong-lorong surga. Di dunia ada lorong-lorong. Di mana aku tinggal? Daerah apartemen belakang sana ada rumah liar. Di sana aku. Itu di dunia, di akhirat tak ada. Subhanallah. Wabulughi martabatul ihsan. Semakin tinggi tingkat kedudukan ihsannya dalam semua amalan, semakin tinggi kenikmatan dia rasakan di surga kelak. Subhanallah. Berarti mafhumnya bidadari surga pun berbeda-beda tingkatnya. Keindahannya, kecantikannya, kelembutannya. Semuanya cantik tapi berbeda-beda. Sesuai dengan tingkat iman dan amal. Subhanallah. Bergembiralah. Ya. Berarti yang melihat Allah Subhanahu wa taala, walaupun semua melihat Allah di surga, tak sama kenikmatannya. Ya. Sebagaimana jika presiden datang suatu daerah, tak sama semua melihat presiden dan presiden melihat mereka. Ada yang dekat dengan presiden, ada yang kenal dengan presiden, ada yang tak dikenal. Semua melihat, tapi berbeda-beda tingkatan mereka. Berbeda-beda pula sikap presiden. Demikian jugalah manusia. Subhanallah. Faman tanawwa, kata beliau, wa bihasabi tanawwuhi. Semuanya dengan variasi ragam. Ya, apa yang dia perbuat di dunia, kesempurnaannya begitulah sempurna di akhirat. Faman tanawwa'at a'maluhul mardiyah lillah. Barang siapa yang banyak beragam berbagai macam amalan-amalan yang diridhai Allah dia perbuat, al-mahbubah yang dicintai Allah SWT, lahu fi hadid dar, banyak ragam perbuatan amal salehnya di dunia ini. Tanawwa'atil aqsamul lati yaltadzu biha fi tilkad dar, akan beragam variasi pula segala kenikmatan yang dirasakan di akhirat. Subhanallah. Setiap orang akan dipanggil daripada satu pintu surga dengan amalan yang paling dia gandrungi. Ada dipanggil daripada pintu puasa, ada dipanggil daripada pintu sholat, ada yang dipanggil daripada semua pintu-pintu surga. Subhanallah. Suatu ketika Nabi bersama sahabat Rasulullah bertanya, siapa yang tadi malam mengerjakan sholat malam? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang tadi pagi bersedekah? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang tadi pagi menghadiri jenazah, mengumpulkan jenazah? Abu Bakar angkat tangan. Semua pertanyaan Nabi, Abu Bakar angkat tangan. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, orang yang semacammu ini akan disuruh daripada semua pintu-pintu surga kelak. Subhanallah. Maka silahkan, kalau mau kau beragam-ragam kenikmatan di surga, buat dulu pula beragam-ragam ketaatan di dunia. Wa takatsarat lahu bihasabi takatsuri a'mali huna. Maka banyaknya ragam variasi nikmat, kesenangan sebagaimana ragam banyaknya nikmat amal salih yang dia perbuat di dunia. Wa kana maziduhu bitanawwiha wal ibtihaj biha wal iltidadhi binailiha hunak ala hasabi mazidihi minal a'mal wa tanawwu'ihi fiha fi hadzal dar. Maka segala macam tambahan-tambahan nikmat, berbagai macam kelezatan-kelezatan dapatkan, semua sesuai dengan tingkat amalnya di dunia. Andai kata banyak tambahan-tambahan amalannya, banyak solat-solat nafilahnya dia kerjakan, begitu pula lah nanti akan dirasakan. Banyak sedekahnya, banyak infaknya, banyak menimba ilmunya, banyak mengajarkan orang. Begitu pula lah nanti dia rasakan di sana. Subhanallah. Kata beliau pada halaman 69, wa qad ja'alallahu subhanahu li kulli 'amalin minal a'malil mahbubati lahu wal maskhutati atharan wa jazaa'an wa ladzatan wa ala man yakhussuhu.
maka sungguh Allah benar-benar telah menjadikan setiap amalan apapun diperbuat manusia, baik amalan yang dia cintai berupa ketaatan ataupun amalan kejelekan, kemaksiatan yang dia benci, semua akan memiliki efek pengaruh balasan setimpal. Balasan kenikmatan atas ketaatan dan balasan azab atas kemaksiatan secara khusus. Subhanallah. La yushbihu atharul akhar wa jazauhu, yang tak sama dengan efek yang lain. Setiap maksiat punya efek yang khusus. Maksiat dia berzina, penzinayatan billah, punya efek khusus. Maksiat setelah berzina dia berjudi, punya efek khusus, punya akibat konsekuensi azab khusus. Tambah lagi ya setelah itu membunuh. Setiap dosa memiliki efek khusus, pengaruh khusus, azab khusus. Sebagaimana setiap ketaatan pun akan memiliki balasan khusus, kenikmatan khusus. Subhanallah. Walihada tanawwa'at ladzatu ahli jannah. Karena itulah beragam, bervariasi kelezatan ahli surga. Dia dalam surat Ar-Rahman Allah menyebutkan tentang dua surga, jannatan, ya, wa min dunihima jannatan. Di bawah itu ada lagi dua surga, tak sama, buah-buahannya pun berbeda-beda. Surga yang tinggi, min kulli fakihatin zaujan, setiap buah ada pasangan-pasangannya, dua jenis. Di sana tak seperti itu. Artinya surga bertingkat-tingkat, kenikmatan bertingkat-tingkat, sesuai dengan jerih payah seorang ketika di dunia dalam beramal. Berpayah-payah dia mengerjakan amal saleh di dunia, begitulah kenikmatan yang diraih kelak. Subhanallah. Wa alam ahli nar. Karena itu pula beragam jenisnya, berbagai macam bentuk azab yang membuat menderita penduduk neraka. Riba punya sendiri hukuman, zina punya hukuman sendiri, kesyirikan, setiap itu ada ragam-ragamnya. Wa tanawwa'a ma fiha minat thayyibati wal uqubat, berbagai macam pula jenis-jenis kebaikan-kebaikan, balasan-balasan dan hukuman-hukuman. Falaisat ladzatu man daraba fi kulli mardatillah bisahmin, tak sama orang yang berusaha mengambil bagian, mengambil porsi daripada segala macam bentuk kebaikan-kebaikan di dunia ini, minha binasib, ada bagiannya. Sedekah ada bagiannya, menimba ilmu ada bagiannya, ya, salat malam ada bagiannya, salat duha. Tak sama orang yang setiap bagian kebaikan itu ada dia ambil di sana keberuntungan, dia ada ambil bagian saham di sana, tak akan sama. Ya. Kaladzati man anma sahmahu wa nasibahu fi naw'in wahid minha. Dengan orang yang kebaikannya hanya 1-2 bagian saja daripada kebaikan. Ini fokus sedekah saja. Tak sama, sedekah ya, menimba ilmu iya, menyambung silaturahmi iya, tak sama. Alasan kebaikan itu tak sama. Subhanallah. Yang paling beruntung adalah yang mengambil setiap bagian daripada jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulus salam. Allah beri petunjuk dengan Quran orang-orang yang mengikuti keridhaannya, subulus salam. Allah beri mereka bimbingan, petunjuk, subulus salam, jalan-jalan keselamatan daripada amalan-amalan yang berbagai macam bentuknya. Karena itu dalam Islam amalan-amalan dan perintah Allah itu tak sama, karena Allah menguji kita semua dengan amalan tersebut. Perhatikan saja rukun Islam beda-beda. Ada perintah salat, tapi tak cukup salat saja. Ada juga perintah zakat. Ada orang kalau sholat gampang, mudah sekali baginya, tenang, tentram, tapi kok suruh berzakat, suruh bersedekah berat, bakhil. Karena itulah tanawwa'at al-ahkam wal awamir, beragam variasi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak sama. Ada perintah salat, ada perintah zakat, ada perintah haji, ada perintah puasa. Ada orang yang disuruh dia salat gampang, disuruh bersedekah pun gampang, tapi disuruh kerjakan puasa berat baginya.
beragam. Perintah haji, rukun Islam itu beragam-ragam. Kenapa tak satu? Kenapa ibadah tak satu? Agar Allah menguji kita dengan segala macam bentuk ibadah. Salat saja pun tak sama gerakannya, ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada i'tidal. Dan hikmahnya semua sebagai ujian agar Allah uji hamba dengannya. Subhanallah. Kemudian agar manusia tak jenuh. Kalau hanya satu amal ibadah puasa saja kita akan jenuh. Subhanallah. Allah buat kita seling-selingi dengan berbagai macam amal ibadah lainnya. Subhanallah. Itu hikmahnya, bervariasi. Kebaikan itu pun bervariasi. Nabi menyebutkan tentang iman. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 cabang lebih. A'laha, yang paling tertinggi daripada iman, qaulu la ilaha illallah. Ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa adnah, yang terendah daripada cabang iman, imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan apa yang membahayakan orang di jalan. Ya. Segala yang membahayakan orang disingkirkan. Ada paku, buang, ada beling, buang. Ya, ada orang demo, buang. Membuat susah di jalan, singkirkan. Ini yang paling rendah. Wal haya'u minal iman, wal haya'u syu'batun min. Sifat malu seseorang bagian daripada iman. Jadi ada cabang-cabang keimanan. Tak satu. Iman itu banyak. Ada yang berbentuk perbuatan, ada yang berbentuk keyakinan, ada yang berbentuk perkataan. Kata beliau, wala alamu man daraba fi kulli maskhutin lillahi binasibin wa uqubatuhu ka'alami man daraba bisahmin wahidin min masakhatihi. Ya, tak pula sama orang yang setiap bentuk kemaksiatan dia berbuat dengan orang hanya berbuat satu kemaksiatan. Tak sama hukumannya, tak sama penderitaannya. Ada yang semua dia buat, dia pencuri, dia perampok, dia pembunuh, dia koruptor, dia semua. Ada yang satu kemaksiatan saja, tak sama. Berbeda-beda, kemurkaan Allah pun berbeda-beda tingkatannya. Waqad asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila anna kamala ma yustamta'u bihi min at-tayyibati fil akhirah bihasabi kamali ma qabalahum minal a'mali fid dunya. Nabi telah mengisyaratkan bahwasanya kesempurnaan kenikmatan yang dirasakan orang kelak di akhirat berupa kebaikan-kebaikan sesuai dengan kesempurnaan apa yang dia perbuat dari amalan-amalan ketika di dunia. Yang salatnya panjang-panjang ketika malam hari, sujudnya panjang-panjang ketika malam hari, berbeda kenikmatan dia rasakan kelak di akhirat dan balasan pun berbeda. Ya. Subhanallah. Tapi tentunya semuanya dengan dilatih. Semuanya dengan perlahan-lahan. Ya, belum mampu kita sujud lama-lama, semampu dulu. Belum sanggup kita malam hari mengerjakan 13 rakaat, 11 rakaat, berapa yang mampu? Yang penting rutin. Berat, sholat malam itu berat. Tapi ketika dia telah menjadi kebiasaan, menjadi kenikmatan, sulit meninggalkannya. Sedih ketinggalan dari mengerjakannya. Subhanallah. Terasa ada hari yang berbeda ketika matahari terbit, tak bangun sholat malam. Subhanallah. Ya, lambat laun akan terasa buahnya. Kenikmatan beribadah itu tak dapat seketika, tapi bukan maknanya tinggalkan. Tingkatkan lagi ilmu tentang siapa yang kau sembah. Itu yang paling dahsyat. Daripada mana yang kita meningkatkan ilmu tentang siapa yang kita sembah? Pelajari nama-namanya, pelajari sifat-sifatnya, pelajari perbuatan-perbuatannya. Kenali dia. Pepatah kita mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Yang tak kenal Allah bagaimana akan mencintai Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana akan rela melakukan apapun untuknya? Di dunia saja seseorang cinta kepada kasihnya, semua dia buat. Untuk kasihnya dia rela mati. Apa kata kasihnya dia buat di dunia. Makhluk dengan makhluk, bagaimana dengan Khalik yang segala kebaikan daripadanya turun. Yang tak punya tendensi dalam mencintai hamba.
yang tak punya pamrih dalam memberikan berbagai macam karunia-Nya kepada hamba. Tak ada pamrihnya. Manusia dan manusia semuanya ada hubungan pamrih, bahkan antara anak dan ayah. Kenapa ayah berbuat baik kepada anak? Dia ingin anaknya berbakti kepadanya ketika di tua nanti, di hari tuanya. Ada tendensi Allah, apa yang dibutuhkan daripada hamba? Tak ada. Tapi dia mau mencintai hamba, subhanallah. Orang yang seperti kita ini mau dicintai Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Alangkah dahsyatnya rahmat Allah Jalla wa'ala. Ya, kecintaan dia berikan kepada hamba-hambanya, padahal semua daripadanya. Dia yang memberi taufik hambanya berbuat baik, beramal saleh, dia beri kesanggupan, kemampuan, dia memberi bimbingan, dan dia pula yang berikan balasan, ganjaran, kecintaan. Semua daripadanya. Subhanallah. Fara'a qinwan min hasyafin mu'allaqan fil masjidil sadaqah. Nabi pernah melihat ada beberapa tangkai ya dari pohon, dari buah kurma, daripada buah anggur yang diletakkan di masjid. Yang mana ini untuk sedekah? Silahkan ambil yang mau, silahkan sedekah. Subhanallah. Faqala, maka Nabi berkata ketika melihat adanya setangkai daripada anggur ini yang digantungkan di masjid, maka Nabi bersabda, inna sahibah hadza ya'kulu al-hashafa yaumil qiyamah. Sesungguhnya pemilik ya anggur ini yang digantungkan dengan tangkai-tangkai ini akan dia nikmati kelak seperti itu pula di hari kiamat. Anggur dengan anggur. Walaupun anggur surga tak sama dengan anggur dunia. Fa akhbaru anna jazaahu yakunu min jinsi amalih. Nabi beritahukan balasannya sesuai dengan jenis amal yang dia perbuat. Ala tilka sadaqati bihasyafin min jinsiha. Sama, anggur dengan anggur sepertinya pula. Wa hadzal babu yaftahu laka abwaban 'azimatan min fahmil ma'ad. Bab tentang ini akan membuka kepadamu pintu yang begitu besar pemahaman tentang bagaimana kelak hari berbangkit. Sekarang terbukalah cakrawala kita. Kita akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang kita perbuat di dunia. Subhanallah. Dahsyat ilmu Ibnu Qayyim rahimahullah ini. Tersingkaplah bagaimana tahu nanti berbangkit sama dengan di dunia. Bagaimana kita kencang melewati sirat sama dengan kencangnya kita mengejar ketaatan di dunia ini. Subhanallah. Wa tafawutun nas fi ahwali. Tahulah kita manusia itu bertingkat-tingkat dalam segala macam keadaannya. Bahkan diri kita pun tahu kita. Subhanallah. Tahu kita di mana tingkat. Kita tahu kita menilai diri kita. Yang payah kita selalu menilai orang, lupa dengan diri kita. Ini musibah. Orang itu senilai. Oh kawan nih jarang ngaji, kawan nih gini, kawan nih. Kapan kau nilai dirimu sendiri? Wa ma yajri fihi minal umuril mutanawwi'ah. Taulah kita berbagai macam perkara yang beragam, bervariasi terjadi di negeri akhirat. Taulah kita gambarannya di dunia ini ada. Subhanallah. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Demikianlah kajian kita. Semoga Allah mudahkan kita memahami beratnya ilmu yang disampaikan Ibnu Qayyim ini rahimahullah. Berat mengamalkannya. Tetapi man jadda wajada, pepatah mengatakan yang bersungguh-sungguh akan mendapat. Man sara 'ala darbi wasalah, yang berjalan pada relnya akan sampai juga. Walaupun kita belum mampu merasakan apa yang dirasakan oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka nikmatnya dalam merasakan hidup di dunia ini dengan ibadah kepada Allah, tak usah berputus asa. Tetaplah berusaha, tetap pada jalan ini, jalan ilmu. Semoga kita akan sampai apa yang telah mereka rasakan, kita rasakan pula. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.